Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama atau IPNU adalah salah satu organisasi pelajar terbesar di Indonesia. Peran dan kiprahnya dalam membangun bangsa Indonesia telah mendapat pengakuan banyak pihak, baik dari internal NU maupun dari pihak luar. IPNU lahir pada tanggal 24 Februari 1954 atau 20 Jumadil Akhir 1373 Hijriah di Semarang, atau bertepatan dengan digelarnya Konbes Ma'arif NU. Pelopor berdirinya IPNU adalah M. Sufyan Khalil, mahasiswa UGM, Haji Mustafa, Solo, dan Abdul Ghani Farida, Semarang. Cikal bakal IPNU berawal lahirnya Samrotul Mustafidin 1936, Persatuan Santri NU atau Persano tahun 1939, Persatuan Murid NU atau PAMNO tahun 1941, Ijtima'ut Tolabiyah tahun 1945, Ijtima'ut Tolabah NU tahun 1946, Persatuan Pelajar NU atau Perpenu tahun 1954, Ikatan Pelajar NU atau IPNU tahun 1945, Ikatan Murid Nahdlatul Ulama atau IMNO tahun 1945, Subhanul Muslimin, dan masih banyak lagi. Hanya saja organ-organ tersebut belum tersatukan secara nasional sehingga corak dan watak gerakannya masih bersifat lokal kedaerahan. Tanggal 30 April sampai 1 Mei 1954, IPNU menggelar konferensi Segi Lima di Solo yang diikuti perwakilan dari Yogyakarta, Semarang, Solo, Jombang, dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi Aswaja dan tujuan organisasi, yaitu mengemban risalah Islamiyah, mendorong kualitas pendidikan, dan mengkonsolidir pelajar. Konferensi ini juga menetapkan M. Tolha Mansur sebagai Ketua Umum pertama. IPNU Provinsi Jawa Timur dari masa ke masa. Konferensi wilayah yang disingkat Konferwil pertama dilaksanakan di Jombang tahun 1955 serta terpilihnya Rekan Muhammad Tamjid dari Surabaya sebagai ketua pertama. Konferwil kedua di Sampang tahun 1957, terpilihnya kembali Rekan Tamjid sebagai ketua Masa Hikmat 1957 hingga 1959. Konferwil ketiga diselenggarakan di Cirebon tahun 1959. Terpilihnya Rekan Abdullah Basri dari Ponorogo sebagai Ketua Masa Hikmat 1959 hingga 1961. Konferwil yang keempat diselenggarakan di Yogyakarta tahun 1961, menjadikan Rekan MT Hudairi dari Surabaya sebagai Ketua Masa Hikmat 1961 hingga 1964. Konferwil kelima yang diselenggarakan di Gresik tahun 1964, terpilihnya Rekan Sulaiman Fadeli dari Surabaya sebagai Ketua Masa Hikmat 1964 hingga 1967. Konferwil ke-6 yang diselenggarakan di Probolinggo tahun 1967 mengamanatkan Rekan Syumli Sadili dari Surabaya sebagai Ketua Masa Hikmat 1967 hingga 1969. Konferensi ke-7 di Lumajang tahun 1969, terpilihnya kembali Rekan Syumli Sadili untuk Masa Hikmat 1969 hingga 1972. Konferensi ke-8 di Surabaya menjadikan Rekan Muhammad Hala Mutar dari Mojokerto sebagai Ketua
masa hikmat 1972 hingga 1974. Konferensi ke-9 di Surabaya tahun 1976, terpilihnya kembali Rekan Hala Muhtar sebagai ketua. Selanjutnya, konferensi ke-10 di Surabaya tahun 1979, terpilihnya Rekan Soleh Hayat dari Bangil Pasuruan sebagai ketua masa hikmat 1979 hingga 1982. Konferensi ke-11 di Lamongan tahun 1982, terpilihnya Rekan Masyudi Muhtar dari Jombang sebagai ketua masa hikmat 1982 hingga 1985. Pada tahun 1985 digelar konferensi kerja dan mengamanatkan Rekan Masyudi Muhtar untuk menjabat kembali sebagai ketua masa hikmat 1985 hingga 1888. Konferensi ke-12 di Probolinggo tahun 1988, terpilihnya Rekan Sudarsono dari Bawean Gresik sebagai ketua masa hikmat 1988 hingga 1992. Konferensi ke-13 yang dilaksanakan di Sidoarjo tahun 1992, serta terpilihnya Rekan Nur Hadi Ridwan dari Kediri sebagai ketua masa hikmat 1992 hingga 1996. Konferensi ke-14 di Malang tahun 1996 menjadikan Rekan Abdul Hamid Wahid dari Probolinggo sebagai ketua masa hikmat 1996 hingga tahun 2000. Sedangkan konferensi ke-15 di Lamongan pada tahun 2000, terpilihnya Rekan Hamzah dari Surabaya sebagai ketua masa hikmat 2000 hingga 2003. Konferensi ke-16 di Ponorogo tahun 2003 menjadikan Rekan Nur Hidayat dari Jombang sebagai ketua masa hikmat 2003-2005. Selanjutnya, konferensi ke-17 diselenggarakan di Sidoarjo tahun 2005, terpilihnya Rekan Sulamul Hadi Nurmawan dari Sidoarjo sebagai ketua masa hikmat 2005-2008. Konferensi ke-18 yang bertempat di Kediri tahun 2008 menjadikan Rekan Yazid Merdeka dari Situbondo sebagai ketua masa hikmat 2008-2010. Namun, di pertengahan kepemimpinannya digantikan oleh Rekan Safinun Najah dari Blitar sebagai ketua masa hikmat 2009-2010. Konferensi ke-19 di Bondowoso terpilihnya Rekan Afid dari Surabaya sebagai ketua masa hikmat 2010-2012. Pada tahun 2012 digelar konferensi luar biasa serta terpilihnya Rekan Imam Fadli dari Lamongan sebagai ketua masa hikmat 2012-2015. Setelah terpilih, Rekan Imam Fadli menggelar pelantikan dan sarasehan pendidikan guna melaksanakan amanat organisasi di kantor PWNU Jawa Timur, serta melaksanakan upgrading pengurus dan rapat kerja wilayah 1 untuk menentukan program kerja pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Jawa Timur masa hikmat 2012-2015. Untuk memperkuat organisasi, PW IPNU Jawa Timur melakukan turba melalui agenda Safari Ramadan diikuti oleh seluruh cabang IPNU se-Jawa Timur yang terbagi 7 Korda, yaitu Korda Madiun, Korda Kediri, Korda Pantura, Korda Metropolis,
Korda Madura, Korda Mapasraya, dan Korda Tapal Kuda. Selain itu, PW IPNU Jawa Timur melaksanakan beberapa rapat pimpinan atau rapim untuk pengambilan kebijakan. Di antaranya rapim jelang Kongres, rapim jelang Rakernas, rapim jelang pemilu, dan rapim jelang Konferwil ke-21. Untuk memperkokoh administrasi, PW IPNU Jawa Timur melakukan pelatihan administrasi dan sosialisasi hasil Rakernas tahun 2014, serta dalam rangka mengevaluasi program kerja pertengahan periode, PW IPNU Jawa Timur menggelar rapat kerja wilayah 2 di Paciran, Kabupaten Lamongan untuk mengevaluasi dan memetakan potensi seluruh cabang IPNU di Jawa Timur. PW IPNU Jawa Timur dalam hal ini menggelar PW IPNU Award atau Anugerah IPNU Jatim dengan 5 kategori. Kategori organisasi, kaderisasi, administrasi, inovasi, dan kemandirian ekonomi. Dalam bidang kaderisasi, PW IPNU Jawa Timur berhasil membentuk tim pelatih IPNU yang handal dan profesional dengan menggelar pelatihan pelatih atau latpel yang diselenggarakan di setiap korda, yaitu Korda Madiun, Kediri, Pantura, Metropolis, Mapasraya, Madura, dan Tapal Kuda. Selain itu, tim kaderisasi sukses membuat dan mencetak buku pedoman masa orientasi peserta didik berbasis karakter. Dalam bidang jaringan sekolah dan pondok pesantren, PW IPNU Jawa Timur mengembangkan 1000 komisariat sekolah dan pondok pesantren se-Jawa Timur, serta mengadakan rembuk pimpinan komisariat perguruan tinggi IPNU se-Jawa Timur. Selain itu, untuk mengetahui potensi organisasi, PW IPNU Jawa Timur membuat database online yang diberi nama PASTI, singkatan dari Program Aplikasi Sistem Informasi IPNU Jawa Timur. Dalam bidang dakwah dan pengembangan lingkungan, PW IPNU Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan dai yang diikuti oleh perwakilan pelajar dan santri se-Jawa Timur. Selain itu, PW IPNU Jawa Timur secara rutin memperingati hari besar Islam, di antaranya Maulid Nabi, Halal Bihalal, dan lain sebagainya, serta selalu melakukan tasyakuran dan refleksi harlah dengan berbagai konsep. Sedangkan dalam bidang seni dan budaya, PW IPNU Jawa Timur menggelar Pekan Pelajar Anti Korupsi yang dikemas dalam berbagai perlombaan. Dalam bidang jurnalistik dan pers, PW IPNU Jawa Timur berhasil menerbitkan majalah Pasti, majalah pelajar santri berprestasi yang sudah beberapa kali terbit dan dinikmati pembaca. Majalah Pasti terbit 2 bulan sekali dengan konten yang pas bagi kalangan pelajar dan santri. Selain itu, PW IPNU Jawa Timur memiliki situs online yaitu www.ipnujatim.or.id. Kemudian, PW IPNU Jawa Timur telah beberapa kali melaksanakan pelatihan jurnalistik. Di antaranya pelatihan jurnalistik media cetak bekerja sama dengan Kompas. Yang pertama diselenggarakan di Sumeneb, dan pelatihan jurnalistik kedua di Ponpes Sunan Derajat, Lamongan. Serta mengadakan pelatihan jurnalis televisi yang bekerja sama dengan BBS TV di Ponpes Tebu Ireng, Jombang. Dalam bidang usaha mandiri, PW IPNU Jawa Timur menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bersama PT Semen Gresik untuk membangun karakter wirausahawan sejati bagi pelajar NU. Selain itu, PW IPNU Jawa Timur melalui badan usaha mandirinya juga menyediakan berbagai atribut organisasi. Dalam bidang keilmuan, PW IPNU Jawa Timur selalu mengembangkan media center,
melakukan seminar pendidikan dengan berbagai tema, diantaranya peranan media dalam mengawal pelajar berkarakter, dan seminar kebangsaan 4 pilar bangsa Indonesia, serta sosialisasi pemilu kada. Dalam bidang sosial, PW IPNU Jawa Timur telah melakukan berbagai aksi sosial dan lingkungan. Misalnya, penanganan bencana Gunung Gelut, banjir Bojonegoro, dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan Diklatmat Pendidikan dan Pelatihan Madya CPP Jawa Timur, dan serta menggelar Jambore Korps Pelajar Provinsi Jawa Timur. Beberapa program lain yang dinilai banyak mengalami perkembangan, PW IPNU Jawa Timur telah memberikan beasiswa pasti atau beasiswa pelajar santri berprestasi Jawa Timur kepada para pelajar kurang mampu di bawah binaan Badan Student Crisis Center. Selain itu, PW IPNU Jawa Timur memberikan beasiswa studi Inggris di Pare, Kabupaten Kediri. Untuk menanggulangi persoalan pelajar, PW IPNU Jawa Timur menggelar deklarasi pelajar anti tawuran dan radikalisme dan seminar pelajar anti narkoba bersama BNNP Jawa Timur. Kemudian dalam rangka membantu pelajar dalam menghadapi ujian nasional, PW IPNU Jawa Timur menggelar tryout akbar yang diikuti oleh ribuan pelajar se-Jawa Timur yang dilakukan dengan deklarasi pelajar jujur anti contek. Serta untuk menguatkan mental dan spiritual, PW IPNU Jawa Timur setiap tahun melaksanakan doa sukses UNAS di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan wilayah IPNU Provinsi Jawa Timur masa khidmat 2012-2015, kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan mensupport kami dalam pelaksanaan program kerja selama masa khidmat 2012-2015. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan PC IPNU se-Jawa Timur. Apalah daya kami di PW tanpa ada kehadiran dan partisipasi rekan-rekan PC IPNU Jawa Timur, juga kader IPNU di semua tingkatan, pimpinan cabang, pimpinan anak cabang, pimpinan ranting, pimpinan komisariat, baik pondok pesantren, madrasah maupun perguruan tinggi. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Semoga kebersamaan kita dalam periode 2012-2015 tidak hanya berakhir sampai di sini, kita bisa melaksanakan hal-hal yang luar biasa untuk bangsa, agama, dan negara di masa-masa yang akan datang. Harapan kami untuk periode ke depan IPNU Jawa Timur lebih baik dan lebih maju. Apa yang sudah kita capai dalam satu periode ini untuk bisa dilanjutkan dan bisa dikembangkan lagi. Beberapa program yang sekiranya masih perlu pembenahan mohon dibenahi, yang belum terlaksana bisa dilaksanakan, beberapa hal yang kurang bisa ditambah sehingga ke depan IPNU Jawa Timur semakin menampakkan kejayaan dan kemajuannya untuk kepentingan pelajar dan untuk kemajuan pendidikan di Jawa Timur. Atas nama PW IPNU Jawa Timur, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Ke depan IPNU Jawa Timur harus lebih maju dan lebih baik lagi. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, berjuang, dan bertakwa. Siapkan barisan, bertekad bulat bersatu di bawah kibaran Panji IPNU.